Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi tahun 2023. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di akhir Juli kemarin sudah ada pembagian kuota di PTN maupun di PTS untuk penerima kuliah di tahun maupun bantuan biaya pendidikan. Nah, di tahun 2023 ini ada sedikit perbedaan di tahun sebelumnya. Jadi bagi kalian mungkin calon mahasiswa atau yang sekarang berstatus mahasiswa di PTN maupun di PTS, ada bantuan biaya pendidikan untuk di tahun 2023. Jadi skema PIP Pendidikan Tinggi itu dibagi menjadi dua, yaitu program Kartu Indonesia Pintar atau yang biasa kita sebut dengan KIP Kuliah, dan yang kedua adalah bantuan biaya pendidikan. Nah, kalau untuk tahun lalu bantuan biaya pendidikan ini tidak ada, baru di tahun ini ada bantuan biaya pendidikan. Ini sudah terbit surat resminya per 31 Juli 2023. Sekarang kita lihat penjelasan untuk bantuan biaya pendidikan. Nah, di sini ada untuk di tahun 2023 ini ada yang namanya bantuan biaya pendidikan. Ini berbeda dengan KIP kuliah. Kalau untuk KIP kuliah itu memang seperti syarat-syarat sebelumnya ya, masih sama, artinya penerima itu memang calon mahasiswa baru yang boleh mendapatkan bantuan KIP kuliah. Nah, kalau untuk bantuan biaya pendidikan kita lihat di sini bagaimana cara kalian mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Di sini ada tujuan dan sasaran penerima bantuan biaya pendidikan. Memang sasaran secara umum adalah mahasiswa pemilik KIP pendidikan menengah, kemudian mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan harapan PKH, KKS, dan ini hampir sama dengan syarat penerima KIP kuliah ya. Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta, kemudian mahasiswa dari panti asuhan atau panti sosial, mahasiswa yang mengalami bencana alam, konflik sosial, atau kondisi lain berdasarkan pertimbangan menteri. Nah, sedangkan sasaran khususnya, bantuan biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa dengan sasaran penerima program KIP kuliah, namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima KIP kuliah karena memang keterbatasan kuota penerima KIP kuliah di perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi itu jumlah penerima untuk bantuan biaya pendidikan itu berbeda-beda. Sekarang kita lihat untuk persyaratannya. Nah, ini persyaratan bagi kalian untuk mendapatkan penerima bantuan biaya pendidikan. Mahasiswa baru atau mahasiswa aktif yang sedang melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi tidak melebihi semester 5 untuk program S1 atau semester 3 untuk program D3 bagi program bantuan biaya pendidikan. Nah, jadi kalau KIP kuliah itu diperuntukkan hanya mahasiswa baru. Kalau untuk bantuan biaya pendidikan ini mahasiswa aktif ya semester 3, 4, 5 itu masih bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa berasal dari peserta didik lulusan menengah ke atas, SMK atau bentuk lain ya, harus terdaftar dengan memasukkan NIK, NISN, NPSN. Nah, ini nanti diolah oleh pengelola PIP di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang membiayai biaya pendidikan. Tidak menerima atau masalah pendidikan pada kelas eksekutif, kelas khusus, atau kelas karyawan. Nah, untuk beasiswa kelas eksekutif, karyawan ini ada lagi namanya beasiswa unggulan. Mungkin nanti saya akan share setelah upload video ini. Oke? Kemudian kita lihat lagi kuota penerima bantuan biaya pendidikan. Nah, ini tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, usulan itu dari PTN, LL Dikti ini membawahi semua PTS ya di Indonesia. Jadi kalian yang PTS itu di bawah LL Dikti
Kemudian kita lihat lagi kuota penerima bantuannya. Kuota bantuan PDD diberikan tidak berdasarkan akreditasi prodi. Jadi tidak berdasarkan akreditasi prodi. Mau prodi apapun boleh mengajukan bantuan biaya pendidikan. Besarannya pun kalau untuk KIP kuliah itu berdasarkan akreditasi ya sebelumnya. Kalau untuk penerima bantuan biaya pendidikan ini tidak berpengaruh. Jadi besaran biaya yang diberikan itu sama. LLDikti mendistribusikan kepada masing-masing PTS di wilayah kerjanya berdasarkan pertimbangan yang sama. Oke, ini kita lewati di sini. Nah, di sini jangka waktu dan besaran bantuan biaya pendidikan. Jadi bantuan biaya pendidikan disalurkan sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi. Jadi jadi artinya sampai kalian habis di semester ya, sampai selesai itu bantuan biaya pendidikannya berlanjut. Oke, kalau misalnya kalian sekarang di semester 3 atau di semester 5 ya, ganjil ya karena ya, atau semester 1, artinya ini untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa ongoing ya, mahasiswa aktif, ini berhak untuk mendapatkan besaran bantuan biaya pendidikan. Kemudian besaran biaya pendidikan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan at cost itu paling banyak sebesar 2.400.000 per semester untuk semua akreditasi prodi. Jadi tidak bergantung dari nilai akreditasi prodi. Jadi sama ya, 2.400.000. Usulan besaran biaya pendidikan program bantuan biaya pendidikan yang disampaikan melalui sistem PIP pendidikan tinggi harus disertakan dengan data dukung berupa SK penetapan UKT, SPTJM. Nah, ini nanti perguruan tinggi ya yang menyiapkan SK maupun SPTJM. Pemanfaatan bantuan, jadi bantuan biaya pendidikan merupakan bagian dari PIP pendidikan tinggi sehingga perguruan tinggi tidak boleh memungut biaya tambahan apapun terkait operasional pendidikan penerima PIP pendidikan tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajarannya. Jadi bagi kalian sekarang yang mahasiswa baru, mahasiswa ongoing itu bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Jadi silakan hubungi perguruan tinggi masing-masing untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan bantuan biaya pendidikan ini. Jadi perbedaannya kalau KIP kuliah itu living cost-nya artinya kalian mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, kalau untuk bantuan biaya pendidikan hanya biaya pendidikan ya. Jadi kalian tidak mendapatkan bantuan biaya hidup. Tetapi bantuan biaya pendidikan ini bukan kalian dapatkan hanya 1 semester atau 2 semester, melainkan sampai kalian lulus kuliah atau sampai akhir semester kalian. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, bagi kalian yang mau tanya tentang beasiswa unggulan, saya akan share setelah video ini. Jadi, tetap aktifkan notifikasinya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.